Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Terima kasih telah menekan tombol subscribe channel ini dan semoga terhibur dengan channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menguraikan satu persatu tentang amanat yang Allah titipkan pada manusia pertama adalah Adam alaihissalam sampai kita saat ini. Beberapa di antaranya saya sudah menguraikan dalam topik-topik yang lalu. Untuk itu pada kesempatan ini saya mencoba mengangkat tentang sifat-sifat Allah yang 20 atau 13 yang terdiri dari beberapa sifat nafsiyah, beberapa sifat salbiyah, beberapa sifat ma'ani, dan beberapa sifat manawiyah. Sifat-sifat ini tergolong dalam sifat yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Yang mana sifat-sifat itu dimulai dari sifat wujud, dia titipkan pada nyawa. Sifat kidam, dia titipkan di kulit. Sifat baka, kekal, dia titipkan pada plasenta. Kemudian sifat muhallafa lil hawadis, dia titipkan pada tulang kita. Dan sifat qiyamuhu binafsi, dia titipkan di telinga. Selanjutnya sifat wahdaniyah, dia titipkan di urat. Sifat kudrat, dia titipkan di mata. Dan selanjutnya sifat iradat, dia titipkan di hidung. Sifat hayat, dia titipkan di darah. Dan sifat sama, dia titipkan di daging. Basra, dia titipkan di tali pusar. Dan qalam, dia titipkan di diri manusia. Itu berarti yang kita menilai bahwa bahagian yang ada pada diri kita ini adalah wujud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang sesungguhnya yang ada pada bagian-bagian itu dititipkan elemen-elemen partikel-partikel dan elektron terkecil yang tidak dapat dideteksi dengan alat apapun jua. Di situ dia bisa connect langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengambil contoh, menganalogikan sebuah televisi. Televisi itu kalau tidak memiliki elemen-elemen elektron dan sebagainya, maka televisi itu tidak akan hidup. Tidak bisa didengar suaranya dan tidak bisa dilihat gambarnya. Begitu pula yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menempatkan di mana saja yang dia ciptakan. Baik itu matahari, bintang-bintang, bulan, dan planet-planet lainnya yang ada di langit. Dan yang ada di bumi, laut, daratan, sungai-sungai, batu-batuan, dia sudah titipkan di dalamnya. Olehnya itu dia katakan, di mana saja kamu mengarahkan wajahmu, di situ wajah Allah. Bukan berarti rupa dan wajah daripada Sang Pencipta yang sesungguhnya, tapi dia adalah bahagian-bahagian yang dia sudah dititipkan di dalamnya
maka boleh dikata Allah itu dia satu dari yang banyak dan banyak itulah satu. Yang artinya semua yang dia ciptakan di muka bumi ini sudah ditetapkan elemen-elemen dan partikelnya. Maka dia tidak repot lagi turun ke bumi atau naik ke langit untuk mengurus yang ada di dasar laut, yang ada di dasar bumi, yang ada di permukaan bumi. Cukuplah dia tinggal di atas arsy, di singgasananya, lalu tinggal connect, tinggal refleks, tinggal korelasi antara yang di langit, di bumi, dan pada sifatnya yang gaib itu. Karena tidak ada waktu yang panjang, waktunya terbatas, maka saya tidak sempat membahas tentang makna yang ada di dalam 20 sifat ini. Dan selebihnya saya menerangkan tentang 30 huruf hijaiyah. Pernahkah kita melihat huruf-huruf yang dipakai dunia pada umumnya, yaitu mulai dari A sampai kepada Z, di mana A tidak berpasangan dengan B, B tidak berpasangan dengan C, dan juga huruf-huruf Yunani, huruf-huruf Romawi, huruf-huruf Cina, huruf-huruf India. Tidak ada huruf-huruf yang berpasangan-pasangan. Yang ada berpasangan-pasangan adalah huruf Arab yang dipakai dalam Al-Quranul Karim. Maka dapat disimpulkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasangan-pasangan, begitu pula pasangan yang ada pada diri kita. Misalnya, alif yang dia titipkan di antara kening kanan dan kening kiri. Di situ pertemuan rongga hidung dan rongga mulut. Kemudian ada bata yang membedakan adalah titik. Sementara makna dari ba dan ta adalah kening kanan dan kening kiri. Kemudian so dia titipkan pada dada kita, tulang dada kita. Kemudian jim adalah sifat keindahan tubuh, jam'al. Jadi keindahan tubuh manusia dia beda dengan tubuh atau fisik dari makhluk lain. Manusia punya tubuh lebih cantik dari makhluk yang lain. Itu berarti punya sifat jam'al. Kemudian ha, bahu kiri, bahu kanan. Selanjutnya ro, jai, rusuk kiri, rusuk kanan. Sin, swin, itu artinya susu kiri, susu kanan. Ain, gain, tangan kiri, tangan kanan. Fa, qaf, artinya paha kiri, paha kanan. Dan dal, jal adalah kaki kiri, kaki kanan. Ha, hati. Dia titipkan di dalam hati. Sedangkan mim adalah kepala. Jadi kalau seandainya huruf-huruf itu dirangkai berhadapan-hadapan, sod misalnya telinga kiri, dot telinga kanan, dihadap-hadapkan. Kemudian toda, mata kiri, mata kanan dihadap-hadapkan. Maka akan terbentuk
anatomi diri manusia dengan organ-organ lainnya. Cuma sengaja huruf-huruf itu ditulis tidak berhadap-hadapan. Kemudian sifat-sifat 7 kewajiban Islam yang dia titipkan di dalam diri manusia. Ingat, syahadat pertama kali ketika kita berada di alam sulbi. Itu sudah dijelaskan pada topik yang lalu. Kemudian hijrah dari sulbi ke kandungan. Jihad, peristiwa saling menyenggol, saling menindis, saling menginjak, saling membunuh dalam sebuah wadah yang namanya dinding rahim dan sel rahim. Dinding rahim dan leher rahim. Dan di situ ada sifat-sifat zakat, dan sifat-sifat zakat ini ada hubungan dengan sifat-sifat ibadah sembahyang. Dan itu tidak ada waktu untuk diuraikan pada kesempatan ini. Dan di situ pula ada proses puasa, yaitu ketika kita berada di kandungan selama 9 bulan, 9 hari, 9 jam, 9 detik, sesuai dengan hitungan dalam bulan Hijriah, yaitu mulai dari Muharram sampai kepada bulan Ramadan adalah bulan ke-9. Itu menggambarkan bahwa kita dahulunya pernah berpuasa di dalam kandungan karena tidak makan dan minum sesuai dengan makan dan minum yang ada di muka bumi, yaitu lewat mulut. Tetapi dia berpuasa karena mendapat rezeki yang disalurkan oleh sang petugas, yaitu plasenta. Dan di situ juga plasenta tidak pernah makan, dan makanan yang diterima dari mama dia salurkan kepada proses janin atau fetus tadi. Maka keduanya tidak pernah makan dan minum seperti layaknya makan dan minum di alam dunia. Banyak sejarah yang terjadi di alam kandungan tadi. Di antaranya nuzul Quran yang disyariatkan dalam bulan suci Ramadan sebagai hari lahirnya atau hari turunnya Al-Quran. Dan ada hubungannya kenapa Al-Quran itu tidak turun di masjid, tidak turun di tempat yang bersih, tetapi dia turun di tempat yang kotor, tempat yang gelap. Karena itu ada sejarah yang ada hubungannya, yang serupa menyerupai satu sama yang lain. Dan itu dijelaskan nanti secara panjang lebar pada kesempatan yang akan datang. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.